Santapan Harian Minggu 24 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Namun, kita akan membacanya pada ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 24 ayat 15 sampai 24. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan, musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa, yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau? Diucapkannya lah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Sahabat Santapan Harian, ketika memanggil Abram keluar dari Ur, Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikianlah yang terjadi pada Bileam. Dalam kepenuhan Roh Allah, ia memberkati Israel menjadi bangsa yang besar. Israel akan memegang tongkat kerajaan dan berjaya di atas bangsa-bangsa lainnya. Demikian pula yang terjadi pada Balak. Mendengar pemberkatan Bileam, Balak pun marah besar. Ia mengusir Bileam ke tempat asalnya. Ia juga membatalkan bayarannya kepada Bileam. Meski begitu, keinginannya tetap tidak terpenuhi. Apa yang Balak dapatkan justru sebuah kutukan. Melalui Bileam, Allah menyatakan apa yang akan dilakukan Israel kepada Moab, Edom, dan bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Sewaktu Balak mengharapkan kehancuran bangsa Israel, justru Israel lah yang akan menghancurkan bangsa Moab. Allah sungguh menepati janjinya. Tidak ada kutukan yang tidak dihukum dengan kutukan, dan tidak ada berkat yang tidak dibalas dengan berkat. Hal yang menarik adalah, janji ini tetap Allah berikan, walaupun Israel berkali-kali memberontak kepadanya. Berkat itu tetap tercurah, meskipun ia telah menghukum umatnya dengan berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang konsisten dan setia dengan apa yang ia janjikan. Bahkan di saat ia sedang murka kepada umatnya, kita bisa percaya kepada kesetiaannya yang sempurna. Paulus berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, tidak usah lagi kita meragukan janji Allah.
Sebab kuasa Allah akan selalu dinyatakan di atas segala bangsa, melebihi kuasa dan ketidaksetiaan manusia. Bersyukurlah, karena berkat Allah melimpah di dalam hidup kita. Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Janji-janji Allah selalu ditepatinya di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami dan Engkau setia dalam janji-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bersyukur. Amin.